Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah bayi yang diramalkan akan membawa petaka bagi desa dan membuatnya dibuang ke hutan. Bayi tersebut kemudian dirawat oleh sekawanan ular di hutan itu. Apa yang akan terjadi pada bayi itu? Tonton video ini sampai akhir. Angin malam berdesir pelan di antara pepohonan rimbun. Bulan pucat menggantung di langit, menyinari jalan setapak kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Seorang pria berlari tergesa-gesa, sesekali menoleh ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Di dalam gendongannya, terbungkus kain lusuh, seorang bayi kecil menangis pelan, seakan memahami bahwa hidupnya akan segera berubah. Pria itu berhenti di tepi jurang kecil yang menghadap ke hutan belantara. Di dalam kegelapan, suara-suara binatang malam terdengar menggema, seolah mengingatkannya bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman bagi manusia, apalagi bagi seorang bayi. Namun, hatinya sudah bulat. Dia tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh di desanya. Ramalan dukun tua di desa telah memutuskan nasib anak ini membawa kutukan. Jika dia hidup, desa akan hancur dalam kobaran api dan darah. Dengan tangan gemetar, pria itu meletakkan bayi tersebut di atas dedaunan kering. Sang bayi menangis semakin kencang, seakan memohon agar tidak ditinggalkan. Mata pria itu berkaca-kaca, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Maafkan aku," bisiknya sebelum berbalik dan berlari kembali ke desa. Hutan kembali sunyi, hanya terdengar tangisan lirih yang terpantul di antara pepohonan. Malam semakin pekat, dan udara dingin merayap di antara pepohonan raksasa. Bayi kecil itu menggigil, sendirian di dunia yang asing dan kejam. Namun, ia tidak sendirian. Dari balik semak-semak, sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Seekor ular raksasa perlahan merayap keluar dari bayang-bayang, tubuhnya yang bersisik hitam berkilau di bawah cahaya bulan. Ular itu adalah naga hitam, pemimpin dari kawanan ular yang menguasai bagian terdalam hutan ini. Ia mendekati bayi itu dengan penuh kewaspadaan, mencium udara untuk menangkap aroma asing dari makhluk kecil yang tergeletak tak berdaya. Biasanya, naga hitam tidak akan ragu untuk memangsa makhluk yang lemah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan bayi ini. Entah mengapa, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan matanya yang dingin berubah menjadi penasaran. Bayi itu berhenti menangis saat merasakan kehangatan dari sisik-sisik naga hitam yang mengitari tubuhnya, seolah memberikan perlindungan. Dari kejauhan, beberapa ekor ular lain mulai muncul, mengamati pemimpin mereka dengan rasa ingin tahu. Salah satunya, seekor ular betina bernama Sita, mendekat dengan hati-hati. "Naga hitam, itu manusia. Kita seharusnya tidak memelihara mereka," bisiknya dengan suara mendesis. Namun, naga hitam tidak menjawab. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu memutuskan sesuatu yang tidak biasa, membawa bayi itu kembali ke sarangnya. Sarang naga hitam terletak di dalam gua besar yang tersembunyi di balik akar-akar pohon tua. Ular-ular dari berbagai ukuran melata di dalamnya, tetapi mereka semua terdiam ketika melihat pemimpin mereka membawa bayi manusia. Ini adalah pertama kalinya seorang manusia masuk ke dalam tempat yang selama ini hanya dihuni oleh kawanan ular. Sita, yang selama ini menjadi pasangan naga hitam, mendekat dengan penuh keraguan. "Apa yang kau lakukan, naga hitam? Kita tidak bisa membesarkan manusia. Dia bukan bagian dari kita," desisnya. Naga hitam menatapnya tajam. "Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa dia adalah bagian dari kita sekarang. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja." Sita terdiam. Ia tahu naga hitam bukanlah pemimpin yang mudah terpengaruh oleh emosi. Jika dia mengambil keputusan seperti ini, pasti ada alasan yang kuat. Dengan enggan, Sita mendekati bayi itu dan membelai pipinya dengan ujung ekornya yang bersisik. Bayi itu tertawa kecil, seolah tidak takut sedikitpun pada ular-ular di sekelilingnya. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu mulai tumbuh di dalam sarang ular. Naga hitam dan Sita merawatnya dengan cara mereka sendiri.
Mereka membawanya makanan, melindunginya dari bahaya, dan bahkan mengajarinya cara merangkak seperti ular. Bayi itu mulai belajar memahami bahasa mereka, melalui desisan dan gerakan tubuh. Meskipun dikelilingi oleh makhluk yang seharusnya menjadi pemangsanya, bayi itu tidak merasa terancam. Justru, ia merasa aman di antara kawanan ular yang menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Suatu malam, saat naga hitam sedang mengawasi bayi itu tidur, Sita mendekat dengan tatapan khawatir. "Apa kau yakin ini keputusan yang benar?" Naga hitam menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. "Aku tidak tahu, Sita. Tapi aku merasa anak ini akan membawa perubahan besar. Entah itu kehancuran atau harapan, hanya waktu yang bisa menjawabnya." Dan di dalam gua yang gelap, di antara sisik-sisik yang berkilauan, bayi manusia itu tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa takdir telah memilihnya untuk kisah yang jauh lebih besar. Waktu berlalu, dan bayi manusia yang dahulu ditemukan di tengah hutan kini telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang berbeda dari manusia pada umumnya. Arya, nama yang diberikan oleh kawanan ular, tidak berjalan seperti manusia. Sejak kecil, ia lebih terbiasa melata, merayap di antara akar-akar pohon, dan bergerak dengan gesit di atas tanah seperti saudara-saudaranya, para ular. Tubuhnya lentur dan lincah. Ia bisa menyelinap melewati celah-celah batu seperti ular betina, menunggu mangsa dengan kesabaran seperti ular sanca, dan melompat dengan kecepatan yang mengesankan seperti ular pohon. Ia tidak berbicara dengan bahasa manusia, tetapi memahami desisan dan gerakan tubuh ular dengan sempurna. Bagi kawanan ular, Arya adalah bagian dari mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa ia pahami. Rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh seiring bertambahnya usia. Di dalam hutan, Arya tidak hanya belajar dari ular, tetapi juga dari alam sekitarnya. Naga hitam, sang pemimpin, mengajarinya cara berburu dengan kesabaran. "Kita bukan pemburu yang mengejar," desis naga hitam saat Arya masih kecil. "Kita menunggu. Kita membiarkan mangsa mendekat, lalu menyerang dalam sekejap." Arya mengingat itu dengan baik. Saat lapar, ia tidak seperti serigala yang mengaum dan mengejar buruannya. Sebaliknya, ia bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas, dan menunggu. Saat seekor burung kecil mendarat di tanah, dalam satu gerakan cepat, Arya menerkamnya dengan tangan kosong. Namun, ia juga belajar bahwa tidak semua harus diburu. Sita, induk ular yang paling dekat dengannya, mengajarinya kapan harus berburu dan kapan harus melepaskan. "Kita tidak membunuh tanpa alasan," bisik Sita. "Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan." Arya mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada kebingungan. "Kenapa manusia tidak seperti itu?" tanyanya suatu hari. "Mengapa mereka membunuh lebih dari yang mereka butuhkan?" Sita terdiam, tak tahu bagaimana menjawabnya. Ia hanya mendesah pelan dan membelai kepala Arya dengan ujung ekornya. Suatu hari, ketika Arya sedang menjelajahi tepi hutan, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sesosok makhluk seperti dirinya. Itu adalah seorang gadis kecil, mungkin seusianya, dengan rambut panjang berwarna coklat gelap dan mata yang penuh keingintahuan. Ia membawa keranjang kecil yang dipenuhi buah-buahan liar. Arya mengintip dari balik dedaunan, tak ingin terlihat. Ia sudah pernah mendengar tentang manusia dari cerita naga hitam dan Sita. Manusia adalah makhluk berbahaya, pembohong, dan penghancur. Tetapi, gadis kecil ini tidak terlihat seperti itu. Tiba-tiba, gadis itu terpeleset dan jatuh, menjatuhkan keranjangnya. Buah-buah berguling ke segala arah, beberapa masuk ke semak-semak. Gadis itu mengerang kesakitan sambil memegang lututnya yang terluka. Arya tidak tahu mengapa, tetapi melihatnya seperti itu membuatnya merasa aneh. Seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak keluar dari persembunyian dan mengambil salah satu buah yang terjatuh. Dengan gerakan hati-hati, ia berjalan mendekati gadis itu dan mengulurkan tangannya. Gadis itu terkejut. Matanya membesar saat melihat Arya, yang bertelanjang kaki, berpakaian dari daun-daun hutan, dan bergerak dengan gerakan yang aneh, hampir seperti seekor ular. "Kakakmu siapa?" tanya gadis itu dengan suara gemetar. Arya tidak menjawab. Ia hanya meletakkan buah itu di tanah di hadapan gadis itu, lalu mundur perlahan. Gadis itu masih terdiam,
tetapi perlahan-lahan ia mengambil buah itu dan menggenggamnya erat. "Terima kasih," katanya pelan. Arya mengangguk, lalu kembali merangkak ke dalam hutan, meninggalkan gadis itu dalam kebingungan. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia merenungkan apa yang terjadi hari itu. Kenapa ia merasa ingin membantu gadis itu? Apakah itu karena mereka mirip? Apakah itu karena mereka sama-sama manusia? Ia memandang naga hitam yang sedang melingkar di sudut gua, matanya tertutup. Lalu, ia menoleh ke arah Sita yang tertidur di dekatnya. "Mengapa aku berbeda?" bisiknya pelan. Tak ada yang menjawab, hanya suara angin yang berdesir melewati gua. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah tempatnya memang di antara ular? Atau ada dunia lain yang seharusnya ia ketahui? Pertemuan dengan gadis itu telah membuka sebuah pintu dalam pikirannya, pintu yang tidak bisa ia tutup lagi. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari pencarian jati dirinya. Fajar menyingsing di atas hutan, cahaya matahari menembus celah dedaunan, menyoroti Arya yang masih duduk termenung di tepi sarang ular. Ia tidak bisa berhenti memikirkan gadis kecil yang ditemuinya kemarin. Itu adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang mirip dengannya. Gadis itu memiliki tangan, kaki, dan mata seperti dirinya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, gadis itu takut padanya. Arya meremas telapak tangannya. Selama ini, ia merasa dirinya adalah bagian dari kawanan ular. Ia berburu seperti mereka, bergerak seperti mereka, bahkan memahami bahasa mereka. Tapi mengapa, ketika bertemu sesamanya, ia justru merasa seperti makhluk asing? Hari itu, rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia harus tahu lebih banyak tentang manusia. Dengan penuh kewaspadaan, Arya merayap ke arah hutan yang lebih terbuka, tempat ia pertama kali bertemu gadis itu. Ia tahu bahwa manusia sering datang ke sana untuk mencari makanan atau berburu. Ia harus melihat sendiri seperti apa dunia mereka. Berjam-jam ia bersembunyi di balik semak-semak, mengamati. Ia melihat gadis itu kembali, kali ini bersama seorang pria dewasa yang lebih tinggi dan kuat. Dari cara gadis itu berbicara kepadanya, Arya menyadari bahwa pria itu adalah ayahnya. "Ayah, aku melihat anak aneh kemarin. Dia tidak seperti kita. Dia, seperti ular," kata gadis itu dengan suara ragu. Pria itu mengernyit. "Seperti ular? Jangan bercanda, Lila. Manusia tidak bisa hidup seperti ular." "Tapi benar, Ayah. Dia tidak berjalan seperti kita, dia merayap, dan dia memberiku buah. Aku tidak tahu siapa dia." Pria itu tampak tidak yakin, tetapi ia mulai memperhatikan sekeliling dengan waspada. Arya merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika manusia itu menemukannya, apa yang akan terjadi? Tak ingin mengambil risiko, Arya perlahan mundur. Namun, tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering yang patah dengan suara keras. Lila dan ayahnya langsung menoleh. "Siapa di sana?" seru pria itu sambil meraih busur dan anak panah di punggungnya. Arya membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika ia tetap diam, mereka mungkin akan pergi. Tapi jika mereka datang lebih dekat, "Keluar atau aku akan menembak," bentak pria itu. Arya merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tidak ingin berkelahi, tetapi tubuhnya bergerak dengan insting bertahan hidup yang selama ini ia pelajari dari ular-ular di hutan. Dalam sekejap, ia berlari dengan cepat, melompat ke cabang pohon dan merayap naik seperti seekor ular pohon. Lila menatap dengan mata lebar. "Ayah, lihat itu. Dia benar-benar seperti ular." Namun, sang ayah tidak terpesona seperti putrinya. Ia justru terlihat semakin curiga. "Ini tidak wajar. Kita harus memberitahu kepala desa." Arya terus berlari di antara pepohonan, meninggalkan manusia di belakang. Tetapi, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Jika mereka memberitahu lebih banyak manusia, apa yang akan terjadi padanya? Malam itu, Arya kembali ke sarangnya dengan perasaan gelisah. Naga hitam menyadari perubahan sikapnya dan menatapnya tajam. "Ada yang mengganggumu, Arya?" desisnya. Arya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku bertemu manusia. Mereka melihatku." Naga hitam mendesis pelan. "Kau telah bermain dengan bahaya, anakku.
Manusia tidak seperti kita. Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan ketika mereka takut, mereka akan membunuh. Arya menggigit bibirnya. Ia tidak ingin percaya bahwa manusia sekejam itu. Namun, ayah Lila tampak ketakutan dan marah saat melihatnya. Apakah ia benar-benar dianggap sebagai ancaman? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Keesokan harinya, suara langkah kaki berat menggema di dalam hutan. Dari atas pohon, Arya melihat sekelompok pria bersenjata memasuki wilayah hutan. Mereka membawa obor, tombak, dan busur. Itu dia tempat sarang ular-ular itu. Salah satu pria berseru. Jika ada anak manusia yang tinggal di antara mereka, dia pasti sudah menjadi kutukan. Arya menahan napasnya. Mereka datang untuk memburunya. Dalam sekejap, ia melesat kembali ke sarang. Naga hitam. Mereka datang. Manusia datang untuk memburu kita. Kawanan ular mendesis marah. Sita menatap Arya dengan penuh kekhawatiran. Apa yang telah kau lakukan, anakku? Naga hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya menyipit tajam. Jika mereka ingin perang, mereka akan mendapatkannya. Namun, Arya merasa ada sesuatu yang salah. Ia tidak ingin perang. Ia hanya ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi sekarang, karena rasa ingin tahunya, ia telah membawa bahaya ke dalam sarangnya. Para pemburu semakin dekat. Cahaya obor mereka menari di antara pepohonan. Dalam sekejap, anak panah melesat ke udara, menusuk dedaunan. Salah satu ular yang berada di depan sarang jatuh dengan desisan kesakitan. Mata Arya melebar. Mereka benar-benar akan membunuh semua yang ada di sini. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan napas terengah-engah, ia berlari keluar sebelum naga hitam bisa menghentikannya. Dengan cepat, ia berdiri di depan para pemburu, tangannya terangkat. "Berhenti," serunya. Para pemburu terkejut melihat seorang anak manusia berdiri di tengah kawanan ular. Lila ada di antara mereka, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Itu dia," seseorang berteriak. "Dia bukan manusia biasa." Arya menatap mereka dengan penuh keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah mereka akan mendengarkannya atau membunuhnya di tempat. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan keluarganya mati karena dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya harus memilih di mana tempatnya sebenarnya. Para pemburu berdiri terpaku melihat Arya. Seorang anak manusia, tetapi tidak seperti mereka. Cara ia berdiri, tatapan matanya, bahkan gerak-geriknya lebih menyerupai ular daripada seorang bocah biasa. "Dia bukan manusia, dia monster," bisik salah satu pemburu dengan ketakutan. Arya mengepalkan tangannya. Ia bukan monster. Ia hanya ingin melindungi keluarganya. Naga hitam dan kawanan ular di belakangnya mendesis dengan marah, siap bertarung jika diperlukan. Tetapi sebelum ada yang sempat menyerang, seseorang melangkah maju, ayah Lila, yang ternyata adalah seorang pemburu terkemuka di desa. "Siapa kau sebenarnya, bocah?" tanyanya dengan nada tegas. Arya tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Lila maju perlahan, menatap Arya dengan penasaran dan sedikit ketakutan. "Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi kenapa kau tinggal di antara ular?" Arya membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tetapi tak tahu harus berkata apa. Seumur hidupnya, ular adalah keluarganya. Mereka memberinya makanan, perlindungan, dan kasih sayang. Namun, ia juga tahu bahwa ia berbeda. Ayah Lila menatapnya lebih dekat, dan tiba-tiba matanya membelalak. "Aku mengenali wajah itu," gumamnya. Para pemburu lainnya tampak bingung. "Maksudmu apa?" Pria itu menggeleng, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aku pernah melihat wajah anak ini, bertahun-tahun yang lalu, sebelum ia menghilang." Jantung Arya berdegup kencang. "Ia menghilang? Aku harus membawanya ke kepala desa," kata ayah Lila. "Dia harus tahu tentang ini." Arya menoleh ke arah naga hitam, mencari jawaban. Tetapi sang pemimpin ular hanya menatapnya dengan dalam, seolah mengisyaratkan bahwa inilah saatnya baginya untuk menemukan kebenaran. Setelah ragu sejenak, Arya akhirnya mengangguk. "Aku akan ikut."
Para pemburu mengikat tangan Arya dengan tali rotan, meskipun ia tidak melawan. Mereka berjalan melewati hutan, menuju sebuah desa yang tersembunyi di antara pepohonan. Saat mereka tiba di desa, orang-orang keluar dari rumah mereka dan menatap Arya dengan tatapan penuh ketakutan dan bisik-bisik. Itu anak yang dikutuk. Bukankah dia seharusnya sudah mati? Arya semakin bingung. Apa maksud mereka? Mereka membawanya ke balai desa, tempat seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang menunggu di kursinya. Dialah kepala desa. Ketika ia melihat Arya, wajahnya langsung pucat. Tidak mungkin, gumamnya. Ayah Lila maju. Kami menemukannya di hutan, Tuan. Dia tinggal bersama kawanan ular. Kami tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan, tetapi, bukankah dia anak yang dulu dibuang? Kepala desa tampak gelisah, seolah ingin menyangkal, tetapi akhirnya ia mengangguk lemah. Ya, dia adalah bayi yang pernah kami buang ke hutan, bertahun-tahun yang lalu. Arya terkejut. Kalian, membuangku? Kepala desa menghela napas berat. Ada ramalan dari seorang dukun tua di desa ini. Dia mengatakan bahwa seorang anak akan lahir dengan kutukan besar, anak itu akan membawa kehancuran bagi desa ini, menyebabkan perang dan kematian. Saat kau lahir, banyak orang percaya kaulah anak dalam ramalan itu. Mereka takut, dan akhirnya orang tuamu memutuskan untuk membuangmu ke hutan. Arya merasa tubuhnya melemas. Jadi itulah asal-usulnya? Ia bukan monster, bukan makhluk aneh yang lahir dari hutan, ia adalah manusia yang dibuang oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Tapi, ramalan itu belum terbukti, gumamnya. Aku tidak membawa kehancuran, aku bahkan tidak tahu tentang desa ini sampai hari ini. Kepala desa menatapnya dengan mata penuh keraguan. Ramalan tidak bisa diabaikan, anak muda. Fakta bahwa kau hidup dan kembali ke desa ini bisa jadi pertanda bahwa kutukan itu akan segera terjadi. Arya merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Selama ini, ia hidup damai dengan kawanan ular, tetapi manusia menganggapnya sebagai ancaman hanya karena kata-kata seorang dukun tua. Sebelum ia sempat membalas, suara teriakan dari luar membuat semua orang terkejut. Ular! Ular menyerang desa. Arya berlari keluar, diikuti oleh para penduduk dan pemburu. Di kejauhan, ia melihat kawanan ular melata keluar dari hutan, dipimpin oleh naga hitam. Mata ular raksasa itu penuh amarah. Kau tidak kembali, mereka menangkapmu, desis naga hitam dengan suara yang menggema. Arya langsung sadar. Naga hitam mengira ia ditawan dan kini menyerang untuk menyelamatkannya. Para penduduk desa menjerit ketakutan. Para pemburu mengangkat senjata mereka, siap bertarung. Tunggu! Arya berteriak, berlari ke depan untuk menghentikan pertumpahan darah. Ini hanya kesalahpahaman. Aku ikut mereka dengan kemauanku sendiri. Naga hitam menatapnya tajam. Mereka membuangmu bertahun-tahun lalu, dan sekarang kau membela mereka. Arya menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Ia adalah manusia, tetapi ia juga bagian dari kawanan ular. Arya. Lila memanggilnya, berlari mendekat. Jika kita bertarung, semua orang akan mati. Apa kau benar-benar ingin melihat dunia ini hancur? Arya teringat kata-kata kepala desa, anak ini akan membawa kehancuran. Apakah ini maksud dari ramalan itu? Bahwa dirinya akan menjadi alasan perang antara manusia dan ular? Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan cepat, ia berdiri di antara kedua kelompok yang bersiap bertempur. Aku tidak akan membiarkan siapapun mati, teriaknya. Baik manusia maupun ular. Jika kalian memang keluargaku, dengarkan aku. Semua orang terdiam. Naga hitam menatapnya lama, lalu akhirnya menurunkan kepalanya. Apa yang kau inginkan, Arya? Arya menatap kepala desa, lalu kembali ke naga hitam. Aku ingin kedamaian. Aku ingin menemukan tempatku di dunia ini, bukan sebagai manusia atau ular, tetapi sebagai diriku sendiri. Dan dengan kata-kata itu, ia akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hening menyelimuti desa. Dua kelompok yang hampir saling membantai kini menatap satu sosok yang berdiri di tengah-tengah mereka. Arya.
Anak manusia yang dibesarkan oleh ular, yang kini menolak perang di antara dua dunia yang sama-sama ia anggap sebagai keluarga. Naga hitam menatapnya dengan tajam, matanya yang berkilauan seperti batu permata memancarkan ketidakpastian. "Bagaimana kau ingin menghentikan semua ini, Arya?" desisnya. Di sisi lain, kepala desa masih tampak tegang. Para pemburu di belakangnya menggenggam senjata mereka lebih erat, siap bertindak jika kawanan ular menyerang. Arya menarik napas dalam-dalam. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. "Aku akan pergi." Semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Lila, matanya membesar. Arya menatap naga hitam dan kepala desa secara bergantian. "Aku bukan milik salah satu dari kalian sepenuhnya. Aku lahir sebagai manusia, tapi aku dibesarkan oleh ular. Aku mencintai kalian berdua, dan aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran." Ia menatap kepala desa. "Aku tidak bisa tinggal di desa ini karena mereka membuangku dulu, dan sekarang masih menganggapku sebagai ancaman." Lalu ia menatap naga hitam dengan penuh kesedihan. "Dan aku juga tidak bisa kembali ke sarang ular, karena aku mulai menyadari bahwa aku bukan sepenuhnya seperti kalian." Sita, ular betina yang selama ini merawatnya, melata mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Arya. "Tapi kau adalah anakku, Arya," bisiknya. Arya tersenyum kecil, lalu mengelus kepala Sita dengan lembut. "Kau akan selalu menjadi ibuku, Sita. Aku akan selalu mengingatmu. Tapi sekarang, aku harus mencari jalanku sendiri." Kepala desa masih tampak ragu. "Dan kemana kau akan pergi, anak muda?" Arya menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku yakin ada tempat di luar sana yang bisa menerimaku." Hening kembali menyelimuti tempat itu. Naga hitam akhirnya menghela napas panjang. "Jika itu keinginanmu, maka aku tidak akan menghentikanmu." Ia melingkarkan tubuhnya sebentar di sekitar Arya, seperti memberikan pelukan terakhir. "Kau adalah anak yang istimewa, Arya. Kau bukan manusia biasa, bukan juga ular. Kau adalah sesuatu yang lebih dari itu." Arya mengangguk, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Sita juga tampak sedih, tetapi ia tidak berusaha menghentikannya. "Jangan lupakan kami, anakku." Arya menggeleng. "Tidak akan pernah." Di sisi lain, Lila menggigit bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Saat Arya berbalik untuk pergi, gadis itu tiba-tiba berlari ke arahnya. "Arya, tunggu." Arya menoleh, dan tanpa diduga, Lila memeluknya erat. "Kau bukan monster," bisiknya. "Aku yakin kau akan menemukan tempatmu suatu hari nanti." Arya membalas pelukannya, merasa untuk pertama kalinya ada seorang manusia yang tidak menganggapnya sebagai ancaman. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Arya akhirnya melangkah pergi, meninggalkan desa dan hutan yang telah menjadi rumahnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia melakukannya, hatinya akan terlalu berat untuk terus berjalan. Malam itu, Arya berjalan melewati padang luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langit terbentang luas di atasnya, bintang-bintang bersinar terang seakan menyemangatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sendirian. Tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, awal dari perjalanan untuk menemukan jati dirinya. Ia bukan hanya manusia. Ia bukan hanya ular. Ia adalah Arya. Dan dunianya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.